Pak Mahfud, Menko Polhukam, pernah mengatakan dia didatangi oleh pimpinan KPK, dan pimpinan KPK itu mengadu bahwa dia atau lembaganya dalam kesulitan karena setiap kali hendak memanggil Anda untuk diperiksa, kemudian isunya jadi meledak-meletup di masyarakat, kemudian dianggap ini politisasi, sehingga mereka harus mundur. Mereka tidak berani memeriksa Anda karena Anda sudah tanda kutip masuk di dalam ring untuk kontestasi. Jadi ada ketakutan KPK untuk memeriksa Anda. Ya, kemarin saya bilang pasti akan dilanjutkan. Karena ini duel habis-habisan sebetulnya. Kalau diloloskan ya udah habislah, Ganjar habis, Puan habis, segala macam itu kan. Kan begitu justru KPK bilang, oke, kami hentikan penyelidikan itu, maka elektabilitas Anies naik gila-gilaan tuh kan. Karena orang merasa, nah ini dia penyelamat kita nih ya. Itu psikologi itu akan terjadi. Nah pasti kekuasaan menghitung itu. Karenanya saya bikin teori bahwa pasti Anies akan dijegal. Bukan saya ingin Anies dijegal, tetapi secara kalkulasi politik real, Anies pasti dijegal. Jadi KPK pasti akan melawan deklarasi itu tuh. Nah sekarang kita bayangkan misalnya begitu KPK bilang enggak, kami akan terus, maka akan ada reaksi. Dari mana reaksi pertama? Pasti dari pendukung Anies. Siapa pendukung Anies yang pasti marah pertama? Pasti 212. Kira-kira begitu jalan pikirannya kan? Tidak bisa sampaikan. Ini kan repotnya ya. Kalau kita menyampaikan informasi, tidak semua orang mau disebutkan sebagai sumber. Tapi yang jelas bolehlah saya katakan bukan dari KPK, sehingga itu mengeliminasi, mengurangi lagi-lagi tuduhan pembocoran rahasia negara. Jadi tidak ada dari lingkungan KPK. Tapi mengapa bisa? Ini kan informasi-informasi semacam ini kan sudah berseliweran sebenarnya, Mbak. Saya rasa KPK bekerja dengan profesional. KPK bisa memanggil siapa saja di negeri ini, dan kita sudah saksikan itu selama hampir 20 tahun usia KPK. Itu siapa saja bisa dipanggil. Jadi saya tidak bisa memvalidasi atau menolak statement itu. Saya sendiri tidak pernah mendengar secara langsung kutipan-kutipan itu. Tapi kita semua mempercayai bahwa KPK bekerja menggunakan prinsip-prinsip tata kelola yang benar, mengikuti aturan hukum yang benar. Artinya, bila memiliki dasar untuk melakukan pemanggilan, ya lakukan pemanggilan. Bila tidak ada dasar untuk melakukan pemanggilan, ya tidak bisa melakukan pemanggilan. Lalu negara bilang, nah itu kan Anies mendukung 212. Lalu Pak Nasdem mungkin bilang, ya kita udah lakukan yang maksimal, tapi ya udah kita percaya bahwa sistem hukum. Lalu Nasdem kemudian melemah lagi tuh. Ya ini karena KPK kita hormati. Habis juga Anies akhirnya kan. Itu yang saya uji sebagai jebakan-jebakan kecil yang berbahaya bagi Anies. Tapi oke, mungkin Anies juga udah antisipasi itu. Tapi sebagai teman dan sebagai orang yang melihat bahwa potensi Anies untuk maju itu harus kita dukung, sama seperti potensi Ganjar untuk maju sebagai presiden juga kita dukung. Jadi kita menginginkan ada satu standar bahwa semua orang boleh maju di dalam kompetisi. Kan orang kan bilang, ya Ganjar juga masih ada kasus disprindik, sama aja sebetulnya tuh. Begitu Ganjar dicalonkan, nah lawan politiknya mulai aduk-aduk lagi. Itu Ganjar ada soal IKTP. Tetapi kita mesti fair, kasih kesempatan pada Anies, kasih kesempatan Ganjar, Ibu Puan, siapapun, AHY atau Ridwan Kamil bahkan, supaya ada kegembiraan dalam politik ini. Jadi jangan hal-hal kecil itu dipakai untuk menjegal seseorang. Kalau memang faktanya kriminal, ya udah putuskan itu sebagai kriminal. KPK adalah penegak hukum, semua proses hukumnya berdasarkan hukum dan alat bukti. Jadi kita tidak sedang menegakkan dan merespon komentar-komentar. Oh benar udah 19 kali ekspos Pak. Dan ekspos terakhir, pemimpin semua sepakat gitu. Itu benar nggak Pak kata Denny Indrayana? Itu kan katanya Pak Denny ya. Jadi saya kira yang benar ya, mengklarifikasi, membenarkan adalah Pak Denny saja. Jangan sampai tidak ada dasar melakukan pemanggilan, tidak melakukan pemanggilan, lalu ada dongeng yang lain. Wong ini adalah institusi penegak hukum ya. Anda berapa kali diperiksa KPK?
Saya diundang 1 kali. Cuma itu ya. Bagi mereka yang tetap melihat Anda dari perspektif negatif, yang berseberangan, dan mereka yang mengkritisi Anda, lagi-lagi punya teorinya. Jokowi mohon siap-siap, Anies Baswedan bisa manfaatkan ancaman status tersangka oleh KPK. Rocky Gerung jangan ikut campur. Dikutip dari Warta Ekonomi Jakarta, pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung angkat suara soal heboh kembali kabar Anies Baswedan bakal dijadikan tersangka oleh KPK yang diduga sebagai pesanan kekuasaan. Menurut Rocky, segala upaya penjagalan terhadap Anies termasuk soal ancaman status tersangka oleh KPK bisa jadi senjata untuk Anies sendiri manfaatkan di Pilpres 2024. Jadi, perbandingan itu akan ramai, tapi justru dimanfaatkan oleh Anies. Ungkap Rocky di kanal YouTube Rocky Gerung Official dikutip Kamis 22 Juni 2023. Rocky menilai segala upaya menyudutkan Anies terlebih mengkriminalkan Anies akan berdampak buruk bagi citra Jokowi dan kekuasaannya. Menurutnya, publik akan menaruh simpati besar pada Anies apabila hukum dijadikan alat pukul kekuasaan. Sudahlah, jangan ikut campur menentukan masa depan. Biarkan rakyat itu menentukan diri sendiri, karena prinsip kita itu kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan mantan presiden, jelas Rocky. Sebelumnya, pakar hukum tata negara Prof. Denny Indrayana menyebut Anies bakal segera dijadikan tersangka oleh KPK. Ia mengungkapkan demikian karena menurutnya cawe-cawe Jokowi dan kekuasaan menunjukkan ada upaya penjagalan terhadap Anies. Menurut Denny, fenomena-fenomena politik yang terjadi beberapa waktu terakhir menunjukkan gelagat penjagalan oleh penguasa ke Anies benar adanya. Setelah KPK 9 kali ekspos di pemecah rekor, seorang anggota DPR menyampaikan Anies segera tersangkakan. Semua komisioner sudah sepakat, makin terbaca kenapa masa jabatan para pimpinan KPK diperpanjang MK 1 tahun untuk menyelesaikan tugas memukul lawan oposisi dan merangkul kawan koalisi sesuai pesanan kuasa status quo. Demikian tulis Denny dalam rilis tertulisnya Rabu 21 Juni 2023. Denny menilai apabila upaya menjegal Anies lewat hukum benar adanya, maka ada maksud yang lebih besar yang diinginkan Jokowi dan kekuasaan. Hal tersebut adalah upaya penundaan pemilu dan memperpanjang kekuasaan. Saya berharap Presiden Jokowi menghentikan cawe-cawenya, termasuk mentersangkakan dan menjegal Anies, ungkapnya. Kalau masih diterus-teruskan dan menjadi pertanyaan apa maksud dan tujuannya, salah satu hipotesis yang tidak terhindar terlintas di kepala saya adalah Presiden Jokowi justru mengundang ketidakpastian dan kegaduhan yang ujungnya menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatannya sendiri. Semoga hipotesis saya keliru, tambahnya. Karenanya, Denny menyebut sangat mungkin Anies akan segera ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Pentersangkaan adalah salah satu skenario pamungkas istana untuk menjegal Anies Baswedan menjadi kontestan dalam Pilpres 2024, tambahnya.